sesuatu dengan total. Ya. Dan itu tetap menggunakan kata ambina sesuatu yang agung, apalagi kalau menyampaikan sesuatu yang terkait dengan risalah yang bersumber dari Allah Subhanahu wa taala. Kenapa pengetahuan terutama tentang agama menjadi agung? Karena sumbernya dari Allah. Ya. Itu ya poinnya. Dan yang paling menarik di sini ada ketersambungan sanad transmisi. Qala ya Adamu, kalau itu kan ya Adam itu kan perintah. Siapa yang perintahkan? Allah. Ya kan? Jadi di sini ada pola pengajaran. Yang mengajarkan siapa? Allah. Karena Adam punya fitrah kenabian, maka fitrah kenabian menjadikan menerima ilmu langsung dari Allah. Sanadnya tersambung ke Allah. Allah tanamkan. Kan wa'allama. Itu kan wa'allama Adam al-asma'a kullaha. Isa juga alaihissalam juga begitu. Ya. Wa'allamahu Taurat wal Injil. Ya. Kemudian kan seperti itu. Ya, kita temukan misalnya di surah Ali Imran itu. Wa yu'allimuhul kitaba wal hikmata wat taurata wal injil. Wa yu'allimuhul kitab wat taurah wal injil. Nabi Isa demikian. Nabi Muhammad SAW juga demikian. Ditanamkan, diinstal langsung. Bahasanya langsung ditanamkan pada jiwanya. Karena lebih dahsyat, lebih istimewa Nabi Muhammad. Yang lain pakai diajarkan, Nabi Muhammad ditanamkan pada dirinya. Ya, contoh Quran surah 75 itu kan ayat 16 sampai 18. La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Inna 'alaina jam'ahu wa qur'anah. Fa idza qara'nahu fattabi' qur'anah. Karena beliau Rasul paling istimewa, langsung diinstal dalam jiwanya, tinggal diikuti langsung hadir pada jiwanya. Nah, poinnya adalah apa? Ada ketersambungan sanad. Nah, jadi dalam Islam itu semua yang terkait dengan penghambaan kepada Allah, apalagi dalam bentuk ibadah, pertama mesti ditopang oleh ilmu. Jadi nggak ada satupun dalam Islam yang nggak punya dasar ilmu. Itulah indahnya dalam Islam. Semua ada ilmunya. Ya, silahkan cek. Kita tauhid ada ilmunya. Bagaimana berilmu supaya kuat tauhidnya? Fa'lam annahu la ilaha illallah. Maka ada rumusan. Bagaimana mempelajarinya? Supaya kuat iman kita kepada Allah, ada pilarnya. Ada 6 pilar disebut dengan rukun iman. Turunan ada ilmunya lagi. Nabi menjelaskan lagi. Ya, mengenal Allah itu bagaimana, sifatnya bagaimana, asmanya seperti apa. Muncul ilmunya lagi. Dari mulai malaikat dikenalkan, dari tugas-tugas malaikat, bagaimana mengenalnya, mengetahuinya, berinteraksi dalam tugas-tugas yang mereka lakukan seperti apa, lawannya bagaimana menghindarinya. Ya, terus. Bahkan kalau dihitung, berkesesuaian. Misal malaikat disebutkan 88 kali dalam Al-Quran. Musuhnya kan setan tuh, 88 kali juga. Setan membisikkan keburukan, malaikat mensupport kebaikan. Setan 88 kali, malaikat 88 kali. Malaikat membisikkan kepada takwa, karena bagiannya takwa, setan kepada nafsu, bersumber dari fujur. Maka ayatnya langsung muncul. Wa nafsi wa ma sawwaha fa'alhamaha fujuraha wa taqwaha. Itu kan? Quran surah berapa? 91 kan? Ayat 7 sampai 10 itu kan? Kalau kita mau sempurnakan. Jadi, semuanya terukur, teman-teman. Ya, masuk ke bab salat ada ilmunya, fikih. Apa dikira salat begitu saja? Tidak, ada ilmunya. Ya, bagaimana caranya? Mulai dari berwudu syaratnya, kemudian mulai menghadap kiblat, dari berdirinya diatur semua. Ya, dan yang paling menarik, semua ilmu itu bukan kreasi setiap pakar atau ulama di zamannya, nggak bisa kreasi, semua diikat dengan sanad. Ini menunjukkan otentisitas ajaran Islam. Gitu. Jadi nggak bisa ada yang kreatif. Di dalam konteks beribadah itu semua diikat. Itu untuk menunjukkan kemurnian ajaran Islam. Dan menunjukkan kebenaran agama ini. Ya. Jadi kalau nggak benar, setiap orang bisa kreasi. Bahasanya bisa beda-beda. Ya, pernah nggak Anda temukan di Jepang orang sholat pakai bahasa Jepang misalnya. Ya, di Amerika pakai bahasa Inggris. Atau di Indonesia misalnya kan, orang Betawi sholat pakai bahasa Betawi. Ya kan? Atau kemudian di Padang pakai bahasa Padang. Tidak kan? Semua sama kan? Kok bisa demikian? Kalau kreasi manusia, pasti akan berbeda. Karena sifat manusia itu nggak sama. Selalu ada tantangan, keragaman, macam-macam. Tapi karena ini bersumber dari Allah dan dijaga dengan sanad. Ini sanad ini menjaga agama. Gitu. Jadi menjaga originalitasnya, keasliannya, kebenarannya, dan menjaga dari perubahan-perubahan. Makanya dalam Islam itu terjaga, nggak ada perubahan. Coba cek Quran itu. Dari awal sampai akhir. Sejak awal diturunkan sampai sekarang, alif lam mim aja. Ya, Al-Fatihah bunyinya seperti itu. Al-Ikhlas seperti itu aja. Semakin ikhlas, ya segitu juga jumlah ayatnya. Anda mau sedikit ikhlas, setengah ikhlas, banyak ikhlas, ya segitu aja. Ya kan? Al-Kautsar ya segitu aja ayatnya. Sampai sekarang. Ya, alam nasyrah di alam, ya tetap alam, tidak berubah jadi alif lam mim. Walaupun hurufnya sama kan, 3 huruf juga, alif lam dan mim. Ya kan? Dulu kan belum ada harokat. Ya kan? Harokat itu untuk memudahkan kita baca kan, teman-teman sekalian. Ya kan? Sama. Maka dijaga dengan talaqi di sini. Dijaga dengan apa? Talaqi. Maka inilah yang menjaga semua turunan pengetahuan dalam Islam. Makanya semua dalam ad-dinul Islam itu terjaga semuanya. Itu untuk menunjukkan kebenaran risalah Islam.
Nah, kurang apa lagi menunjukkan kebenaran agama ini? Ya, kalau kita mau mengkaji untuk meyakinkan diri, silakan komparasikan dengan keyakinan manapun. Dan nggak akan ditemukan. Nggak percaya silakan temukan. Dari mulai kitabnya misalnya. Ada nggak yang seperti Al-Quran? Susah. Ya, ini menunjukkan bahwa Quran firman Allah. Kalau rekayasa manusia atau buatan manusia, ya kita bisa temukan perbedaan-perbedaan. Dan akan nampak sekali perubahan-perubahannya. Akan ada penyempurnaan, akan ada perbedaan bacaan, di sini akan begini, di sana akan begitu. Akan terlihat. Akan ada kebingungan dari konsep-konsep yang ada di dalamnya. Itu pasti itu. Ya, kalau sudah firman Allah kan melampaui batas kemanusiaan. Yang ada manusia mengikuti itu, jadi lebih pintar. Makanya orang ngaji Quran lebih pintar. Ya, umumnya kan seperti itu. Ya, dan bisa dihafalkan. Gimana ada kitab suci bisa dihafalkan oleh semua kalangan? Anak-anak, anak kecil, orang besar, dewasa bisa melihat, matanya divonis tidak melihat, bisa hafal. Divonis lumpuh otak bisa hafal. Insya Allah nanti tanggal 28 tuh kita lihat anak-anak penghafal Quran. Itu kecil-kecil hafal-hafal Quran. Dan yang dahsyat tuh ada juga orang menghafal Quran dalam hitungan hari. Ya, itu luar biasa. Nah, kembali ke sini. Maka qala ya Adamu anbi'hum bi asma'ihim. Yang pertama adalah adab yang diterangkan oleh Quran kalau menerangkan sesuatu masih total. Inilah ketulusan. Nah, di sini nanti ada turunan dengan ayat lain masuk ke akhlak dalam bab dakwah. Ini pengingat nih bagi para ulama yang dai terutama, dai-dai. Jadi ada totalitas dalam mengajar. Acuannya apa? Lillah. Karena sanadnya tersambung ke Allah. Qala, siapa yang qala? Allah. Karena itu risalah disampaikan total lillah, karena Allah. Bukan karena amplop, bukan karena tarif. Na'udzubillahi min dzalik. Itu ya. Gitu. Nggak ditanya, nggak dikasih amplop, nggak datang. Udah kan? Terus timbang-timbang dan sebagainya. Na'udzubillah. Nah, itu sudah menunjukkan bahwa bukan risalah yang disampaikan. Ya, amplopnya tipis yang diajarkan dikit. Amplopnya tebal banyak datangnya berkali-kali, berulang-ulang. Ya, dan sebagainya. Oh, ini nih sahih nih, ini kan amplopnya kecil dhaif nih. Ya, kecil tapi banyak ya sahih li ghairihi. Jadinya kayak air dong ya. Ya, air. Ya, kalau nggak keluar nggak dibayar gitu. Nah, ini yang bahaya tuh. Ini masih total. Maaf untuk mengingatkan pada diri pribadi. Ya, itu poinnya. Ya, maksudnya apa? Menjaga diri, jangan sampai terbawa. Makanya bertauhid kepada Allah itu penting. Lillah, penting sekali. Penting ya. Nah, ini adabnya nih teman-teman sekalian. Kemudian setelah itu jaga sanad. Ya, supaya tidak kreasi sendiri. Ya, di Islam itu diikat dengan sanad, makanya kita mengenal guru-guru yang bersanad. Di umum aja bersanad kok. Ya, guru bersanad. Ya. Sanad itu ada transmisinya ke atas tuh. Transmisi. Jadi guru ketika mengajar murid, murid baca di depannya belajar kan, terus dikoreksi, makanya sorogan kan di kita itu. Jadi setelah dicek bacaannya benar sampai akhir pemahamannya benar, baru dikasih kebolehan untuk mengajarkan kembali. Dalam bahasa Arab, kebolehan itu guru mengatakan ajaztu ilaika, sifatnya disebut dengan ijazah. Ijazah itu dari bahasa Arab, ijazah. Oh, nggak pakai o. Tuh, ijazah artinya begini asalnya, ijazah. Dari kata guru ajaztu, tuh kan? Ajaztu, saya kan ilaika. Saya mengijazahkan kepada kamu. Nanti jenisnya macam-macam. Ya, ada ijazah dengan lisan, dengan tulisan, ya, dan beberapa yang lain-lain. Itu termasuk di ilmu hadis. Nah, dari kata ajaztu, masdarnya disebut ijazah, sifatnya ijazah, diserap ke dalam bahasa Indonesia jadi ijazah. Ijazah. Ya. Kalau dibuat hukum formal, jadi pembelajaran formal, bikin silabus, bikin kurikulum, ini yang menunjukkan sanad bahwa dia pernah belajar. Itu maksudnya. Jadi kualitas pengajaran bergantung kepada gurunya. Kan gitu kan? Kalau belajar matematika yang ngajar kan apa spesialisasinya? Matematika kan? Ya kan? Yang ngajar ilmu hukum, ahli hukum kan? SH, MH, dan seterusnya, dokternya di hukum. Nah, itulah sanad namanya. Makanya ketika mengajar, dia punya kepakaran di bidangnya. Nah, di agama itu terjaga. Lebih kuat lagi, dan kita punya tradisi itu sejak dulu. Ya, sejak dulu. Makanya ilmu ini penting memiliki sanad untuk menjaga kebenaran dari pemahaman, praktek dalam ibadah. Sehingga tidak ada peluang di setiap era itu untuk berkreasi masing-masing. Itu semua aspeknya dalam Islam bersanad semua. Ilmu apa aja? Mau terkait dengan tauhid, terkait dengan ibadah, terkait dengan muamalah, dengan akhlak. Bahkan kita ngaji Quran pun ada sanadnya ke atas. Dari siapa? Ya, saya misalnya saya mengaji di antara guru kami dari Quran itu Syekh Dukkali misalnya kan.
al-muallim. Itu syahdu kali mukri, bukan cuma qari, seorang mukri. Ke atasnya lagi ada sanad sampai ke Rasulullah SAW. Ya, jadi nggak sembarangan di hadis dengan si fulan. Saya tafsir ngaji misalnya salah satunya di antara guru-guru kami, Syekh Muhammad Sayyid Tantawi misalnya, Syekhul Azhar sebelum Syekh Ahmad Thayyib. Itu ke atasnya ada guru-guru lagi sampai ke atas. Ya. Jadi semuanya itu terjaga sehingga pemahamannya itu akan utuh. Ya. Memahami logika di setiap zaman dengan penyesuaian zaman mungkin bisa berbeda, tapi pakemnya akan sama. Nggak akan mungkin berbeda memahami ayat. Cuman bagaimana menerapkan ayat itu di setiap zaman, nah itu maslahatnya bisa berbeda. Tapi pemahamannya akan menyimpang. Qul huwallah itu maknanya akan tetap seperti itu. Ya. Dalam fikih, bagaimana praktek fikihnya? Nggak akan menyimpangkan ayat. Karena terjaga. Makanya dari zaman Nabi sampai dengan kapanpun, misalnya nyusun saf itu kalau kita belajarnya bersanad, nggak akan aneh-aneh. Dalam sholat, laki-laki depan, perempuan saf paling belakang, perempuan dengan perempuan, laki-laki dengan laki-laki. Besok Jumatan yang khutbah siapa? Laki-laki. Nggak ada perempuan khutbah untuk laki-laki. Gitu kan? Nah, jadi laki-laki yang khutbah, kemudian jamaah datang, diatur, dan sebagainya, safnya diatur, dan semua itu ada sanadnya. Nah, yang paling menarik tentang pentingnya sanad ini ada Sahih Muslim nih. Jadi Sahih Muslim itu ada di bab Muqaddimah, subtopik yang kelima. Ya. Saya bukan menunjukkan apa-apa ya, karena kita kan mengajar, jadi sering berinteraksi dengan kitab halaman 26-27. Ini kalau ini Al-Bukhari, ini yang satu jilid ya. Kita juga punya yang syarahnya Imam Nawawi itu yang 9 jilid. Ya, ini Sahih Muslim, ini Al-Bukhari. Nah, ini kalau kita buka bab Muqaddimah halaman 26-27 jilid pertama nih. Bismillah, paling kiri kalau nggak salah. Ah, benar nih. Subtopik yang kelima. Ini halaman 27 nih. Ini ya. Subtopik yang kelima. Ini kita dapati nih. Bismillahirrahmanirrahim. Bab bayan anna al-isnad min ad-din wa anna riwayata la takunu illa 'an ats-thiqat wa anna jarh ar-ruwati bima huwa fihim jaizun bal wajibun wa annahu laysa min al-ghibati al-muharramah bal min adh-dhabbi 'ala asy-syari'ati al-mukarramah. Masyaallah. Nyata nih. Ya. Apa kata beliau? Ini Sahih Muslim nih yang disepakati oleh kita, dan ini ada sanadnya. Ini ada hadisnya juga. Ya. Apa kata beliau? Sebelum menyampaikan semua topik-topik yang merangkum hadis-hadis Nabi terkait kurikulum kehidupan dalam kitab Sahih Muslim, beliau membuka dengan muqaddimah. Ya, di muqaddimah itu ada beberapa subtopik. Subtopik yang kelimanya, bab bayan annal isnad, ya, ini subtopik yang menerangkan bahwa isnad, ketersambungan informasi itu, terutama terkait dengan agama, yang nyambung sampai ke Nabi, minad din, termasuk bagian dari agama, dari ad-din. Ya, jadi contohnya begini, kalau kita mau bahas tentang sholat nih, gimana sholatnya benar? Bisa benar itu kalau informasi yang disampaikan benar. Ya kan? Inna ad-dina 'indallahil Islam. Quran surah ketiga ayat 19, ya kan? Din yang ditetapkan oleh Allah itu adalah Islam. Nah, di antara pokok Islam itu ada 5. Hadis Muslim nomor hadis yang ke-8, di Al-Arba'in nomor hadis yang kedua, ya kan? Ya tasyhadu an la ilaha illallah wa anna muhammadar rasulullah, tuqimas shalah, di antaranya salat. Ya, wa tu'tiya zakat, tasum ramadan, wa tahajjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Salat itu bagian dari Islam. Nah, bagaimana cara kita menunaikan salat? Ada ilmunya. Nah, ilmu ini mesti benar. Kalau nggak benar, salatnya salah. Jadi kalau kita urutkan, din, Islam, Islam itu ada syariat, salat itu ada ilmunya. Nah, ilmu ini juga bagian dari din, dari keislaman. Jadi kalau salah menyampaikan, salah salatnya, salah cara beragamanya. Itu poinnya. Nah, makanya ilmu yang disampaikan mesti benar. Nah, mengurutkan keilmuan ini supaya benar ketika disampaikan, itu isnad namanya. Urutannya disebut dengan sanad. Makanya disampaikan oleh Imam Muslim, annal isnada minad din. Ketersambungan pengetahuan itu yang tersambung sampai ke pengajar awal, sampaikan dari Nabi, menerima si fulan sampaikan si fulan, dan nggak berubah setiap masa. Makanya kita dari mulai berdiri, bertakbir itu nggak beda, semua sama. Bacanya semua Allahu Akbar. Ya, dan dari mana? Dahsyatnya begini, itu semua informasinya ada semua nyambung ke atas. Ya, nyambung semua sampai ke atas. Ya. Dan yang paling menarik, anna riwayat la takunu illa anits thiqat, dan tidak diterima riwayat yang menyampaikan informasi ini kecuali dari thiqat, orang yang thiqah. Kredibilitas thiqat itu nanti banyak sekali kualifikasinya. Jadi nggak sembarangan dalam Islam, nggak setiap orang yang tahu informasi diterima, tidak. Ya, kalau dikata Imam An-Nawawi dalam kitab At-Tibyan itu, wala yata'allamu illa mimman kamulat ahliyatuhu, ya, dan tidak diterima atau tidak belajar itu kecuali dari kualifikasi berikut ini. Ya, yang pertama, mimman kamulat ahliyatuhu, orang yang memang pakar di bidangnya. Ya, dan yang kedua apa? Bagus akhlaknya. Ya, akhlaknya baik. Jadi kalaupun dia ilmunya bagus tapi akhlaknya nggak bagus, jadi fitnah nanti buat ilmu, buat agamanya.
Wah, ini jangan kesimpulan lah, kotor tuh kata-katanya, banyak mencela, banyak ini. Jadi jelek akhirnya. Padahal ilmunya mungkin ada. Ya. Nanti banyak sekali, ada 4 kualifikasinya nanti ketika Imam An-Nawawi menerangkan dalam kitab At-Tibyan. Jadi Islam itu ketat sekali. Thiqat. Nah, nanti ketika sudah kredibel jadi thiqat. Ada tawadhu'nya, ada akhlaknya, dan kemudian dia mengamalkan apa yang disampaikan. Gitu. Sehingga orang itu belajar ilmu dan amal sekaligus. Nah, itu thiqat. Ya, nanti kalau di ilmu hadis itu nanti disebut sahih dengan 5. Mattasala isnaduhu, ya, bersambung sanadnya, binaqlil adid dhabit, anil adid dhabiti min ghairi syudzulin wala illatin qadihah. 5 tuh. Hadis itu baru bisa diterima dari orang yang punya kualifikasi 5 ini baru jadi sahih. Mattasala isnaduhu, bersambung sanadnya. Ya, bagaimana bersambungnya? Ada lagi kualifikasi mutawatir atau masyhur atau ahad nih. Kalau mutawatir dari banyak orang, semua nerima dari Nabi banyak, sehingga nggak mungkin mereka bersepakat dalam dusta, nggak mungkin saking banyaknya. Ya, semua menyampaikan hal yang sama. Nanti sedikit di bawah itu jadi masyhur. Kalau cuma satu orang jadi ahad. Statusnya ketika diamalkan jadi beda. Walaupun mungkin informasinya benar. Ya, jadi saking ketatnya dalam Islam begitu. Binaqlil adli. Adli harus adil nih. Yang keduanya nih. Adil itu ada turunan lagi. Bagaimana seorang bisa dikatakan adil? Lihat konsistensi antara perkataan dengan perbuatannya. Maka muncul istilah 3M di sini. Ya, M itu nanti ada nggak sifat mungkarnya di sini? Ya, yang keduanya nanti ada nggak sifat matruknya? Yang ketiga maudhu' tuh. Ya, mungkar nanti perbuatan-perbuatan yang seringkali diingkari. Jadi memang menyampaikan riwayat yang mungkin boleh jadi benar, tapi perbuatannya itu sering terlihat ingkar. Misalnya pernah ketemu nongkrong di diskotik, misalnya kan, atau pernah kelihatan mabuk, pernah kelihatan apa. Nah, itu nggak diterima, diingkari. Ya, atau orang-orang yang sering mengarang sesuatu, ngarang cerita, ngarang ini tiba-tiba menyampaikan hadis itu ditinggalkan. Ya karena nggak bisa dibedakan mana cerita dia, mana hadis dia. Yang terakhir yang suka plagiat atau yang suka menisbatkan sesuatu kepada Nabi. Itu kan, sehingga meletakkan sesuatu yang palsu. Itu sampai ketahuan. Dan itu ada kitabnya. Ada jarah wa ta'dil, mizanul i'tidal dan sebagainya. Ditemukan semuanya. Itu sampai begitunya dalam Islam tuh. Masya Allah. Kemudian dhabit itu kuat hafalan, tidak tuh. Ya, ada yang menghafal 5 menit kemudian berubah. Nah, itu jadi turun kualitasnya. Ya, jadi titik-titik semua, koma-koma semua. Saking kuatnya hafalan itu luar biasa. Sampai sebegitunya. Turun sedikit hafalan jadi hasan hadisnya. Istilah Imam At-Tirmidzi. Ya min ghairi syudzudin wala illatin qadihah, dan tidak ada celak-celak, baik celak-celak yang terkait pada perbuatan pribadinya atau celak-celak yang ya menjadi rusak pada urusan perbuatan tentang agamanya. Jadi itu semua dikaji itu. Baru kemudian jadi thiqah. Zamannya thiqat. Wa anna jarhar ruwat, dan mengetahui ya, untuk mengetahui pribadi seorang perawi itu dan menemukan kekurangannya, bima huwa fihim jaizun. Itu boleh untuk dilakukan, bal wajib, bahkan menjadi wajib. Wa annahu laysa minal ghibah muharramah, dan ini bukan termasuk bagian ghibah yang dilarang. Artinya untuk mencari kebenaran hadis supaya benar, tidak ada fitnah bagi Nabi, tidak ada fitnah bagi agama, sampai ditemukan kualifikasi itu. Bukan untuk mencari kesalahan si fulan, bukan, tapi untuk menjaga kebenaran riwayat. Dan itu pun adilnya luar biasa. Menempatkannya itu pada perilaku, bukan untuk menyoal orangnya. Masya Allah, gitu kan? Nah, bal minadzabi ani syariatul mukarramah, tapi untuk menjaga supaya syariat yang mulia ini tetap terjaga dengan baik. Maka apa yang disampaikan oleh Imam Ibnu Sirin? Nah, untuk menyampaikan kalimat ini saja Imam Muslim itu punya sanad. Anda bayangkan tuh. Ini cuma muqaddimah, ada sanadnya. Kata Imam Muslim rahimahullahu taala qala, beliau menyampaikan haddatsana Hasan ya bin Rabi', menyampaikan kepada kami namanya Hasan bin Rabi'. Hasan bin Rabi' menerima dari Hamad bin Zaid. Hamad bin Zaid menerima dari Ayyub dan Hisham dan dari Muhammad. Mereka mengatakan, haddatsana Fudail, mereka menerima dari Fudail. Fudail menerima dari Hisham. Hisham mengatakan, menyampaikan kepada kami Makhlad bin Husain. Makhlad bin Husain menerima dari Hisham. Hisham menerima dari Muhammad bin Sirin. Muhammad bin Sirin menyampaikan. Bayangkan, Imam Muslim gak ketemu dengan tokoh ini, Muhammad bin Sirin. Tapi beliau mengurutkan sanadnya sampai ketemu di sini, cuma untuk menyampaikan kalimat ini. Apalagi yang terkait dengan ibadah. Ya, apa kata Muhammad bin Sirin rahimahullah taala, seorang alim? Ya, inna hadzal ilma dinun fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah bagian dari agama. Maka kalian mesti lihat dari siapa kalian belajar. Kalau salah bahaya. Salah bahaya, agamanya bisa celaka. Ya, masa belajar fikih dari orang yang nggak tahu fikih, apalagi yang misalnya tidak beriman kepada Allah. Makanya saya sering kritisi itu untuk memberikan bentuk sayang, ya, bukan untuk mencela atau merendahkan, karena sayang. Masa belajar Islam ke negeri orang yang nggak pernah sholat, nggak beriman juga. Makanya pulang-pulang kan pada aneh cara berpikirnya. Semua agama sama, menuju pada Tuhan yang sama, cuma caranya beda-beda. Ngapain sekolah tinggi-tinggi kalau pemahamannya demikian? Ya kan? Nah, sudah jelas menyimpang, misalnya dikatakan tidak menyimpang. Ya Allah mengatakan misalnya kan dalam Al-Quran jelas.
Manusia diciptakan laki-laki perempuan. Terus ada pendapat yang lain. Padahal Anda belajar agama, belajar Quran dan sebagainya. Ya, dan menyampaikan di bagian dari fitrah atau bagian dari kodrat atau yang lainnya misalnya, ya kan? Nah, itu sesuatu yang dipertanyakan. Ya, apalagi misalnya masuk ke institusi, di pesantren, kampus-kampus dan sebagainya. Ya kan sudah ada kita acuan-acuannya di sini. Lihat siapa belajar, jangan titipkan di tempat-tempat yang aneh-aneh. Ya, sudah cara mengajarkan salah, ya cara beragamanya salah. Nyusun salat saf aja dalam salat sudah salah. Bagaimana bisa benar salatnya? Kesananya makin aneh lagi nantinya. Ya kan? Nah, karena itu kita berikan pencerahan supaya diperbaiki dengan kasih sayang. Bukan untuk memojokkan, bukan untuk mencela. Ya, jadi jangan disertai dengan celaan juga. Kalau ada orang salah karena tidak tahu, diberitahu, bukan dipersalahkan. Ya, setelah dijelaskan itu, didoakan supaya bertobat. Ya, tapi kalau punya kepentingan lain, ya kemudian dipertahankan dengan cara-cara yang elok. Kalau mereka menyoal dengan pengetahuan, dijawab dengan pengetahuan. Kita ini agama bersanad, pakemnya sudah jelas, ya kan? Karena kita punya sanad terjaga. Itu dia poinnya. Maka bersyukurlah kepada Allah, ya kalau ada ulama-ulama yang bisa menjaga, maka jaga mereka, sayangi mereka. Ya kan? Kalau ada yang seperti itu dijaga, dan itu akan berkah ke lingkungannya berkah, ya kan? Ke tempat berkehidupannya berkah. Nah, terus kalau kita kehilangan yang seperti itu, ya biasanya menurun keberkahannya. Ya, menurun keberkahannya, ya. Nah, ini teman-teman sekalian, untuk memberikan kesan kepada kita, bahkan di ilmu umum pun kita berharap dapat kampus yang gurunya top-top kan, pakar di bidangnya, pakar itu bersanad. Agama lebih daripada itu. Ya, umum itu hanya mengatur kehidupan kita dengan dunia, sedangkan agama mengatur kehidupan kita bahkan dengan akhirat, dunia akhirat. Masa urusan dunia dikejar-kejar sampai serius, urusan akhirat diabaikan begitu saja? Ya kan? Cinta Tuhan kok bermaksiat? Katanya cinta Allah, tapi maksiat kepada Allah. Nah, cius. Serius gak? Ya, teman-teman ya, mohon maaf ya.